diplomat muda. Negara mana negara? Otak mana otak? Abai nggak atau gimana? Kejanggalan kematian seorang diplomat muda seharusnya ini jadi tamparan keras buat negara. Karena bukan kali ini aja. Dulu ada kasus Brigadir J, Brigadir Joshua, kemudian ada kasus KM50, yang Munir kasusnya belum beres-beres. Dan kematian demi kematian berikutnya selalu ada. Selama sistemnya masih demokrasi, kapitalis, masih begini-begini juga. Ini tamparan keras nih buat para pejabat ngurus negara, ngapain aja kan gitu kan. Bukan cuma kehilangan talenta diplomat muda ini. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Senin 25 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat semuanya, mulia barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak mana otak? Ini gimana? Ini negara apakah abai kepada rakyatnya? Masa ada kejanggalan demi kejanggalan kematian diplomat muda? Negara mana negara? Otak mana otak? Abai nggak atau gimana? Kejanggalan kematian seorang diplomat muda seharusnya ini jadi tamparan keras buat negara. Karena bukan kali ini aja. Dulu ada kasus Brigadir J, Brigadir Joshua, kemudian ada kasus KM50, yang Munir kasusnya belum beres-beres. Dan kematian demi kematian berikutnya selalu ada. Selama sistemnya masih demokrasi, kapitalis, masih begini-begini juga. Ini tamparan keras nih buat para pejabat ngurus negara, ngapain aja kan gitu kan. Bukan cuma kehilangan talenta diplomat muda ini, tapi juga soal keselamatan warga negara yang kayaknya makin kesana, makin kesini, kayaknya seolah-olah diduga kuat diabaikan. Bayangin aja, seorang diplomat muda yang seharusnya dilindungi dan difasilitasi, malah harus meregang nyawa diculik orang tadi kenal ke tempat yang jauh dari rumah. Pertanyaannya, apa yang salah? Apakah ada protokol keamanan yang dilanggar? Atau jangan-jangan ada yang sengaja ditutup-tutupi? Nanya lah, masa gak boleh nanya? Atau mungkin pelakunya orang dalam juga, orang dia juga. Gimana? Negara ini memang seringkali gembar-gembor soal WNI luar negeri, ya kan? Tapi kenyataannya bos, nggak usah bicara luar negeri, dalam negeri aja. Banyak kasus kayaknya cuma jadi pajangan doang di laporan. Apakah begitu? Nanya lah, masa gak boleh nanya? Cuman janji-janji manis saat kampanye 5 tahun sekali. Giliran ada masalah, apakah abai, apakah pada ngilang, atau gimana? Atau pura-pura buta, pura-pura tuli, atau pura-pura bodo amat, ya kan? Sibuk ngitung duit, ya kan? Atau gimana? Duit pribadi kali, apa gimana? Duit rakyat kali, bisa jadi. Aduh, tahu dah. Kita sebagai rakyat tentulah harus berisik, saudara. Nggak boleh diem aja. Kita punya hak buat tahu apa dan kenapa sebenarnya terjadi. Jangan biarin kasus ini cuma jadi statistik, cuma jadi laporan di meja makan. Ketika udah beres makan, nih pak bonnya tagihan, ya jangan cuma jadi laporan. Kita harus desak penguasa buat transparan dan bertanggung jawab. Apalagi dalam hal ini Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit tagih tuh janjinya soal KM50 juga sama tuh. Tagih, kita harus berisik, jangan diem saudara. Kalau diem artinya ridho. Bahkan lebih parah lagi, kalau diem artinya setan yang dibisu. Apalagi kalau sudah menutup-nutupi suatu kasus yang diduga kejahatan yang dilakukan oleh oknum atau siapapun, maka dia adalah seperti setan yang berbicara. Kalau bicara tentang apalagi menghalangi. Ini sangat lucu sekali saudara. Diplomat muda ini nggak boleh diremehin kematiannya. Karena bukan cuma angka nih, bukan. Diplomat muda ini punya keluarga, punya mimpi, punya harapan, dan jangan biarkan kematiannya sia-sia. Negara harus bisa buktikan hadir untuk keselamatan rakyat, itu nomor satu. Bukan cuma omon. Negara kita ini kadang suka bikin lawakan gak lucu. Ngomongin ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, tapi pas ada kejadian kayak gini, kok gimana? Apakah main petak umpet atau gimana? Atau jangan-jangan pada lupa kalau diplomat itu juga manusia, bukan robot yang kebal peluru atau santet. Enggak, manusia juga. Intinya jangan biarin negara ini terus-terusan bikin lawakan gak lucu. Kita harus bikin mereka sadar keselamatan rakyat bukan bahan candaan. Kalau enggak, ya udah kita jogetin aja, ya kan, biar pada melek. Gimana? Joget, oke gas. Ya terlepaslah apapun bentuk problematikanya, yang jelas umat Islam saat ini, apalagi dunia Islam khususnya, membutuhkan problem solving, membutuhkan solusi. Solusinya sudah ada ketika para pejabat diambil sumpahnya, jabatannya, sumpah di atas Al-Quran. Nah itu solusinya. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian kisos. Nah itu solusinya sudah ada, sudah jelas, tinggal dipakai.
semudah balikin telapak tangan, semudah jentikin jari, tapi nggak dipakai. Hanya bentuk fisik wujud daripada Al-Quran itu dijadikan sumpah jabatan, tapi isinya nggak dipakai. Nah, ini urgensi penerapan hukum kisos wajib dalam menekan angka pembunuhan. Tingginya angka pembunuhan yang terjadi baik diplomat muda, Brigadir J maupun KM50 yang belum beres sampai sekarang, ini tentulah membutuhkan solusi, problem solving konkret dan juga efektif. Salah satu pandangan yang tentang Islam adalah, dari sudut pandang Islam, adalah kisos. Prinsip nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, kepala dibalas kepala, gitu kan. Kisos bukan hanya membalas, tapi juga memberikan efek jera yang signifikan bagi calon pelaku kejahatan, calonnya. Nah, penerapan kisos di dalam sistem Islam kafah, negara yang mengadopsi sistem Islam kafah, Khulafaur Rasyidin, itu adalah sebagai manifestasi keadilan yang retributif, yang memberikan pembalasan setimpal kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Bukan hanya itu, efek jerak yang ditimbulkan diharapkan dapat menekan potensi adanya calon pembunuhan di masyarakat. Nah, itulah keadilan hakiki ketika wujudkan hukum Islam, yaitu kisos di negara yang katanya merdeka atas rahmat Allah, tapi ketika ngisi kemerdekaan pakai hukum buatan akal para fraksi anggota DPR, bukannya pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas, sangat jelas. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi' ahwahum. Hendaklah kita berhukum hanya kepada hukum Allah. Wa la tatabi' ahwahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka, kepentingan mereka, para manusia-manusia ini, para makhluk-makhluk ini yang notabene mereka nggak ngerti apa-apa soal penegakan hukum. Karena hukum datang dari yang Maha Adil, kisos, maka sudah layak Indonesia mengisi kemerdekaan dengan hukum Allah, bukan hukum akal para anggota fraksi, apalagi ketua fraksi. Kalau pakai akal, nanti mana diakalin. Nauzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.